Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Dalaldi dengan NIM 2404110053. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum mata kuliah jaringan komputer kelas 3B, yaitu mengenai modul 3 tentang membangun jaringan switch dan router. Saya akan mengikuti instruksi yang ada pada modul ini. Nah, untuk topologinya nanti seperti ini dan tabel pengamatan seperti ini. Tujuannya, yang pertama kita akan men-setup topologi inisiasi perangkat, kemudian mengkonfigurasi perangkat dan meriset konektivitas, menampilkan informasi perangkat. Kemudian skenario-nya seperti ini. Pada kebutuhan perangkat, saya membutuhkan 3 buah perangkat, yaitu 1 buah router, 1 buah switch, dan 2 buah PC. Langsung kita buka untuk diskonya. Di sini saya membutuhkan 1 buah router. Saya menggunakan versi 4331, kemudian 1 buah switch dengan versi 2960, kemudian 2 buah PC. 3 perangkat yang dibutuhkan sudah saya taruh di simulasi Cisco-nya. Kemudian masuk ke latihan 1. Di sini kita akan men-setup topologi dan inisiasi perangkat. Pada langkah pertama, kabelkan jaringan mengikuti topologi. 1. Sambungkan perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Oke, kita akan menghubungkan ketiga perangkat ini dengan menggunakan kabel, dimana kita pergi ke connection, lalu kita gunakan kabel yang namanya copper straight through. Nah, untuk pengkabelan kita bisa lihat di topologi di atas ini. Sebelum itu kita inisialisasikan nama untuk setiap perangkatnya. Untuk PC0 kita kasih PC A, dan switch 0 kita ganti namanya menjadi S1, dan router kita ubah menjadi S1. Oh sorry, hilang. Dan PC2 ini kita ganti menjadi PCB. Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel dari 3 perangkat ini dan 4 perangkat ini. Yang pertama di PCA ini terhubung dengan kabel straight through ke F06 pada switch 1. Kasih Ethernet, pilih port F06. Lalu pada switch 1 itu dari F05 ke G001 pada router 1. 05 ke G001 pada router 1. Kemudian di PCB di sini dari router 1 G00 ke PCB. Sudah. Kemudian instruksi kedua, nyalakan power on setiap perangkat dalam topologi. Sudah. Inisiasi reload router dan switch. Nah, di langkah yang kedua, di sini yang kedua kita akan konfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Konfigurasi perangkat IP address subnet mask default gateway pada PC. Nah, di sini kita akan memberikan informasi IP pada PCA dan juga PCB. Masuk di sini. PCA, kita klik, pergi ke desktop, lalu masuk ke IP configuration. Di sini untuk IP address dari PCA kita bisa lihat di sini. Ini untuk IP addressnya itu adalah 192.168.1.3, dan untuk subnet mask ini otomatis. Lalu default gateway-nya yaitu ini 192.168.1.1. Kemudian untuk IPv6-nya yaitu ini, kita copy paste, kemudian di sini kasih per 64. Lalu untuk default gateway-nya ini sudah. Lanjut untuk PCB, pergi ke desktop, lakukan hal yang sama. Kita lihat di tabel untuk PCB ini untuk IP address V4-nya 192.168.0.3. Kemudian untuk subnet mask otomatis, lalu pergi ke default gateway, kita isi di sini 192 seperti ini. 192.168.0.1. Kemudian untuk IPv6 addressnya kita gunakan yang di bawah ini, copy, lalu Ctrl paste. Kemudian untuk default gateway-nya kita gunakan ini. Pengalamatan pada PCA dan PCB di sini sudah selesai. Lanjut untuk instruksi berikutnya. Ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Kita akan mencoba mengeping PCB dari jendela command prompt PCA.
kita klik PCA lalu pilih command prompt. Ini kita ketikkan ping 192.168. Sebentar, saya lupa untuk typingnya, mau dicek dulu. Oke, kita ping untuk PCB 168.0.3 tes. Ping masih berlangsung. Untuk hasilnya yaitu request timeout. Jadi tidak bisa kita untuk melakukan ping terhadap PCB. Nah, jika catatan tidak berhasil, mungkin Windows Firewall perlu untuk dimatikan. Saya sudah mematikan. Mengapa ping tidak berhasil? Jadi kenapa ini timeout? Yaitu karena di sini saya masih belum untuk melakukan setting terhadap router. Nah, jadi kita perlu untuk melakukan setting terhadap router. Jawabannya yaitu karena belum melakukan setting terhadap router. Ya. Pada langkah yang kedua, di sini kita akan melakukan konfigurasi terhadap router supaya kita ping itu bisa berhasil. Yang pertama di sini buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege access. Nah, sebelum itu kita gunakan kabel koneksi yang mana yaitu adalah kabel konsol. Di sini kita hubungkan dari PCA pilih RS232, kita masukkan ke port konsol pada switchingnya, lalu juga pada router. Di sini dari PCB kita pilih 232, lalu kita masukkan ke untuk port konsolnya. Setelah itu pada PCB kita klik, kemudian pilih desktop, kita keluarkan terlebih dahulu, lalu masuk ke terminal, lalu oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Langkah yang pertama, kita ketik terminal terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita buka modus konsol dari router dan aktifkan modus privilege access. Kita ketikkan enable. Lalu yang kedua, di sini kita akan memasukkan modus untuk configuration-nya. Kita ketik con. Oke. Nah, lalu yang ketiga, mematikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Kita ketikkan yang ketiga IP domain lookup. Oh ya, maaf. Di sini yang pertama yaitu kita konsol dari router privilege, yaitu kita ketik enable. Lalu yang kedua masuklah ke modus configuration, yaitu kita ketikkan conft. Dan lanjut yang ketiga yaitu kita ketik yaitu hostname R1. Nah, ini untuk namanya sudah berubah jadi R1. Lalu di langkah yang ketiga, matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Nah, kita ketikkan IP domain lookup. Nah, setelah itu masuk ke langkah yang keempat, memberikan kelas sebagai password transkripsi privilege EXEC. Kita berikan enable secret class. Setelah itu yang kelima, berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Kita ketik line console. Setelah itu kita tambahkan password Cisco. Kemudian kita login, lalu keluar, ketik exit. Sudah. Yang keenam, berikan Cisco sebagai password FTY dan aktifkan login. Line FTY 04, enter. Kemudian kita masukkan password Cisco. Setelah itu login dan kita keluar, exit. Sudah. Di instruksi yang ketujuh, kita lakukan enkripsi terhadap password plain text. Ketikkan service password encrypt and encryption. Nah, seperti ini. Enter.
Setelah itu pada instruksi yang ke-8, buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang dapat mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Kita ketikkan banner MOTD, ada pagar, kemudian dilarang mengakses kecuali pihak berwenang. Tutup menggunakan tanda pagar, enter. Setelah itu pada instruksi yang ke-9, konfigurasi dan aktifkan kedua interface pada router. Ketikkan interface gigabit Ethernet. Kita lihat di sini. Ketik ulang interface gigabit Ethernet 0. Oke, setelah itu di langkah yang ke-10 kita lakukan konfigurasi suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengindikasikan perangkat nama yang terhubung ke dirinya. Oke, di sini kita ketikkan IP address. Kita lihat untuk tabel pengalamannya. Di sini untuk di 0 gunakan IP address ini. IP address paste, lalu 255.255 untuk subnet mask. Kemudian kita enterkan. Lalu masuk ke IPv6 address. Kita gunakan yang di sini per 64 juga jangan lupa dimasukkan. Kita maaf, ada kesalahan penulisan WT. Nah, sudah. Setelah itu kita masukkan untuk ini ya. Ketik lagi IP6 address. Paste. Sudah incomplete comment. Kemudian setelah itu kita non shutdown. Oh iya, lupa. Disitu tambahkan link lokal. Sudah, kemudian non shutdown untuk mengaktifkannya. Non shutdown. Nah, sudah. Kemudian kita exit. Setelah itu kita lakukan langkah yang sama untuk G001 ini supaya juga aktif. Masuk, tekan. Nah, di sini sesuaikan untuk IP address-nya. IP address 192.168.1.1. Setelah itu kita kasih 255.255.255.0. Sudah. Setelah itu kita sebentar kita masuk, ada trouble di sini, kita lihat. Oh ya, sebelum itu masuk untuk bagian config if supaya kita bisa untuk mengaktifkan di bagian G001. Caranya itu interface gigabit Ethernet 001 seperti ini. Kita sudah masuk. Setelah itu untuk IP addressnya seperti ini, kita gunakan yang 011. Kita sudah masuk. Kemudian kita masukkan IPv ini ya, IPv6 gunakan di sini. Paste IPv6 bla bla bla. Kemudian IPv6 address. Sudah. Setelah itu kita aktifkan juga untuk IPv6 address. Ini. Paste. Lalu ketik link lokal. Kasih. Sudah. Setelah itu mau shutdown untuk mengaktifkannya. Kemudian kita exit.
Di instruksi yang ke-10, kita akan mengkonfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface mendedikasikan perangkat mana yang nantinya terhubung ke dirinya. Oke, kita ketikkan in gigabit. Kita masuk ke yang 0, 0, 0. Kemudian kita ketikkan description terhubung dengan PC B. Oke, sudah. Lalu kita exit. Kemudian masuk ke yang 001. Formulanya sama, kita tambahkan deskripsi terhubung dengan PC. Bukan PC A, jadi terhubung dengan S1. Oke, enter, kemudian exit. Di instruksi yang ke-11, kita 11 aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 uniknya routing. Oke, kita ketik untuk memasukkan ini IPv6 unicast routing. Setelah itu kita exit. Nah, di langkah yang ke-12 kita akan menyimpan running configuration ini ke file startup configuration. Copy running startup config. Enter. Oke, di sini sudah selesai. Dan yang langkah ke-13, kita akan men-setting jam pada router. Kita masukkan clock set untuk setting, taruh jam yang ada saat ini, jam berapa. Di sini menunjukkan jam 10.47.00. Nah, setelah itu tanggal 14 Oktober 2025. Setelah sudah enter, kita show clock, kita ketik show clock untuk melihat settingan jamnya. Nah, di sini untuk settingan pada jam pada router sudah selesai. Lanjut ke langkah yang 14. Sini ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Kita coba ping apakah PCB ini sudah berhasil. Kita masuk ke PCA, masuk ke desktop, lalu pilih command prompt. Kita coba pingkan ulang apakah PCB di sini sudah bisa. Nah, di sini sudah bisa, kita sudah berhasil untuk memping terhadap PCB. Jadi apakah ping berhasil? Yaitu ya, ping berhasil karena kita sudah menyeting pada router sehingga lalu lintas antara PCA dan PCB itu bisa berjalan. Jawab, ping berhasil karena sudah menyeting pada router sehingga lalu lintas berjalan. Setelah selesai, kita lanjut di langkah yang ketiga untuk mengkonfigurasikan switch. Dalam langkah ini, kita akan mengkonfigurasi hostname interface VLAN 1 dan default gateway-nya. Yang pertama, masuklah ke konsol dari switch dan enablekan modus privilege. Oke, kita masuk ke CMD di PCA. Nah, setelah itu kita ketik enable invalid command. Setelah itu keluar, kita masuk ke terminal di PCA. Oke, kita ketikkan ini sudah. Setelah itu, setelah kita mengetik enable di terminal, kita ketikkan conf. Oke. Lalu masuk ke host name S1. Di sini namanya sudah berubah jadi S1 config ini. Jadi kita ketik IP domain
lookup. Sudah, setelah itu kita aktifkan interface pada VLAN di switch 1. Lalu konfigurasi untuk default gateway-nya untuk switch 1, dan kita akan menyimpan konfigurasi ini ke file startup konfigurasi. Oke, setelah itu kita ketik int VLAN 1, enter. Setelah itu kita ketik IP address. Kita lihat di tabel pengalamannya di atas. Nah, di sini kita ketikkan IP address untuk ini ya. Kita ketikkan IP. Oh iya, ini dari tadi saya nyoba terus. Ternyata yang nggak bisa itu bukan karena konfigurasi dari awal yang salah, cuma penulisannya tadi yang saya tulis itu salah. Kita masuk lagi ke config if-nya dengan cara kita masukkan untuk ke int VLAN 1-nya, int VLAN 1. Nah, setelah itu masukkan IP address-nya, kemudian kita shutdown. Setelah itu masukkan untuk IP di default gateway 192.168.1. Kenapa barusan nggak bisa? Banyak errornya di sini. Soalnya di sini saya lupa memberikan tanda penghubung di sini, karena ini sangat penting. Salah sedikit karakter yang tidak ada saat kita ketik, maka itu akan invalid input. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita keluar dan juga kita simpan di running startup config. Oke, sudah. Untuk instruksi yang di sini sudah selesai. Langsung kita masuk ke langkah yang keempat untuk memastikan konektivitas end-to-end dari PCA ping PCB, dari S1 kita ping PCB. Coba dari PCA kita ping. Kita masuk di PCB. Ping 192.168.0.3. Sukses is rate 100%. Jadi di sini sudah berhasil. Lalu kita pindah ke CMD di PCA. Kita confirm. Nah, setelah itu kita pingkan ping 192.168.0.3. Nah, di sini sudah terhubung. Nah, semua ping tersebut di sini sudah berhasil. Lanjut, kita akan menampilkan informasi perangkat. Oke, langkah yang pertama kita akan menampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP route pada router 1 untuk menjawab yang berikut. Kita masuk di PCB, kemudian kita masuk ke terminal. Klik OK. So, IP route. Nah, di sini kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Bisa dilihat di sini ada C. Kemudian berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Itu sebenarnya ada dua. Nah, ini interface apa yang diasosiasikan ke root berkode C, yaitu ini Gigabit Ethernet 0000 dan juga Gigabit Ethernet 001. Oke, sudah selesai. Lanjut yang kedua, gunakan perintah show IP v6 root pada router R1 untuk menampilkan root IP v6. Ketik show IP v6 root. Nah, tampilkan informasi interface pada router R1. Gunakan perintah show IP interface v001 untuk menjawab pertanyaan berikut. So, IP interface D00.
1. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya, apa status operasional dari interface G001? Yaitu di sini untuk statusnya adalah up connected. Kemudian apa alamat media access control MAC dari interface G001? Nah, di soal B ini itu kita tidak bisa melihat di sini. Jadi kita coba ketikkan interface G001, lalu kita cari di sini ini. Sudah. Bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Yaitu ditampilkan dengan kita lihat ini, yaitu ditampilkan IPv4 format. Sudah. Di nomor yang kedua, untuk informasi IPv6 masukkan perintah show IP interface. Nah, di sini ada beberapa perintah yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kita masukkan perintah show IP interface brief. Lalu untuk melihat informasi interface IPv6, masukkan perintah show IPv6 interface brief. Enter. Show IP. Apakah sudah benar penulisannya? Di sini spasi sudah. Lalu yang ketiga, kita ketikkan show IP interface brief. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya di sini, jika interface G00 diperlihatkan administrasi dengan perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up. Kita di sini enablekan. Nah, di sini sudah masuk. Di sini kita cek, di sini masih down. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan menggunakan yang namanya perintah no shutdown. Jadi kita tekan ulang, Ctrl+F. Nah, di sini kita ketik no shutdown. Kemudian coba kita lihat. Oke, kita ketikkan show IP brief. Nah, di sini akhirnya untuk protokolnya itu berstatus up. Jadi jawabannya di sini gunakan perintah no shutdown. Oke, sudah. Kemudian lanjut di pertanyaan kedua, yaitu tentang apa yang terjadi jika salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Nah, jadi di sini kan sudah ada untuk topologi pengalamannya. Jadinya jika kita samakan untuk IP addressnya, itu akan bentrok terhadap switch S1 di sini, karena di sini sudah ada untuk IP addressnya. Nah, jawabannya yaitu akan terjadi bentrok dengan switch karena IP-nya sama. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.